Perkenalkan, nama saya Dios Timotius Tukatorok dari Fakultas Hukum Universitas Lampung akan memberikan resum PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. Pada hari pertama PKKMB Universitas menjelaskan beberapa materi, antara lain pemateri dari Bapak Yusrandi Yusrin yang bertema peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Menjelaskan materi tentang yang pertama Undang-Undang ITE, yang kedua contoh pasal yang berlaku, yang ketiga tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yang keempat contoh pelanggaran hukum di dunia maya, yang kelima tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Selanjutnya dari Ibu Susetya Herawati bertema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan, yang menjelaskan materi tentang anti perundungan. Yang pertama, apa itu bullying? Yang kedua, di mana saja bullying dapat terjadi? Yang ketiga, jenis-jenis bullying. Yang keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Dan yang kelima, itu fenomena patologi sosial. Selanjutnya dari Bapak Said Akil Siroj bertema tentang penguatan karakter mahasiswa, yang berisi tentang yang pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Yang kedua, peran dan fungsi dalam karakter lokal dalam pembangunan nilai-nilai keindonesiaan. Yang ketiga, itu menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, PKKMB hari kedua menjelaskan materi antara lain. Materi yang pertama itu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang berisi tentang 1. Visi Indonesia tahun 2045. Yang kedua, 4 pilar pendukung visi Indonesia. Yang ketiga, tantangan di dalamnya. Yang keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, tujuan Merdeka Belajar. Dan yang keenam, hak mahasiswa. Materi yang kedua itu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang berisi tentang apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungannya. Yang kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Yang ketiga, manajemen risiko. Materi yang ketiga itu tentang etika dan norma kehidupan kampus, yang berisi tentang 1. Apa itu mahasiswa? Yang kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal? Yang ketiga, tujuan kuliah. Yang keempat, karakter mahasiswa. Yang kelima, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang keenam, itu kekerasan seksual. Dan materi yang keempat itu adalah tentang perguruan tinggi di revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang berisi tentang yang pertama, ITC Speaking Unila. Yang kedua, tantangan Unila selama COVID-19. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang PKKMB tingkat fakultas Unila pada hari pertama tanggal 18 Agustus 2022, yang bertema melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ciptakan mahasiswa Fakultas Hukum yang berkarya dan berinovasi. Yang pertama itu siklus perkuliahan. Waktu maksimal perkuliahan itu ada 7 tahun atau 14 semester. Sedangkan waktu minimal kuliahnya itu 3,5 tahun atau 7 semester. Maksimal SKS dalam satu semester itu adalah 24 SKS. Satu matkul itu berisi 2-3 SKS. Dan mata kuliah wajib dilaksanakan secara offline atau luring. Dan yang kedua itu ada sarana dan prasarana Fakultas Hukum. Yang pertama, subbagian umum, yang mengelola sarana dan prasarana Fakultas Hukum. Yang kedua itu subbagian keuangan, yang mengelola banding UKT atau keringanan UKT. Yang ketiga, pelaksanaan perkuliahan. Setiap setengah kali pertemuan diadakan ujian pertengahan semester. Dan yang kedua, itu nilai IPK mempengaruhi pengambilan SKS di semester selanjutnya. Yang ketiga, aplikasi siklus perkuliahan Syakadu sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, itu organisasi yang ada di Fakultas Hukum terdapat 14 organisasi. Selanjutnya, terdapat 5 konsentrasi di prodi Fakultas Hukum Unila. Yang pertama itu hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Selanjutnya, PKKMB hari kedua tingkat fakultas pada tanggal 19 Agustus 2022. Materi yang pertama disampaikan oleh Pak Bayu Sujamiko. Yang pertama, perbedaan-perbedaan yang terdapat pada sistem kuliah dibandingkan sistem sekolah, yaitu yang pertama, tidak memakai seragam. Yang kedua, memiliki yang namanya KRS dan SKS. Yang ketiga, tidak datang ke mahasiswa, melainkan mahasiswa yang datang ke dosen. Yang ketiga, student based learning. Pendidikan yang berfokus pada mahasiswa harus bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan para dosen. Yang ketiga, sistem perkuliahan periode semester.
Semester 1 sampai semester 4 itu paket mata kuliah. Semester 5 sampai 8 itu peminatan. Yang keempat itu peraihan prestasi akademik maupun non-akademik sangat menunjang kehidupan di masa depan. Yang kelima, etika mahasiswa terhadap menghubungi dosen. Yang pertama, membuat janji terhadap dosen yang dituju menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, mengenal waktu kapan harus menghubungi dosen, diusahakan tidak pada malam hari atau jam istirahat. Yang ketiga, selalu diawali dengan salam perkenalan terlebih dahulu, lalu menyebutkan nama lengkap beserta NPM, lalu beritahu maksud dan tujuan seorang mahasiswa untuk menghubungi dosen yang terkait, dan diakhiri dengan salam penutup berisi ucapan terima kasih. Selanjutnya materi disampaikan oleh Dr. Evi Kurniawati. Hal-hal terkait dengan kesehatan yang perlu dilakukan saat sudah menjadi mahasiswa Unila. Yang pertama, para mahasiswa diwajibkan untuk memindahkan BPJS ke Poliklinik Lampung apabila mahasiswa tersebut berasal dari luar Lampung. Yang kedua, setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengunduh JKN Mobile dan pindahkan file-file yang terkait. Selanjutnya, organisasi kemahasiswaan Unila. Yang pertama itu ada DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, yaitu organisasi tersebut masuk ke dalam organisasi yang bersifat legislatif. Yang kedua itu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi tersebut masuk ke dalam organisasi yang bersifat yudikatif. Selanjutnya ada UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum. Berikut merupakan unit kegiatan mahasiswa yang terdapat pada Fakultas Hukum. Yang pertama itu ada FOSI atau Forum Silaturahmi dan Studi Islam. Yang kedua itu ada MUN atau Model United Nation. Yang ketiga Peristiwa atau Pers dan Jurnalistik Mahasiswa. Yang keempat itu ada Persekusi atau Penghiburan Mahasiswa Hukum untuk Seni. Yang kelima itu ada PSBH atau Pusat Studi Bidang Hukum. Yang kelima itu ada MAHUSA, Mahasiswa Hukum Sains Alam. Dan yang terakhir itu ada himpunan. Berikut merupakan himpunan yang terdapat pada Fakultas Hukum Unila. Yang pertama ada Hima Internasional, Hima Administrasi Negara, Hima Perdata, Hima Tata Negara, dan Hima Pidana. Sekian dari saya, terima kasih.